orang Aceh atau bangsa Aceh ini baik di luar negeri maupun di dalam negeri ada yang nggak terima MOU Helsinki itu karena dianggap ini satu story yang sangat black story ya, sangat sejarah hitam ini. Bahwa masa kita sudah berkorban banyak kemudian damai seperti itu. Kita akan mengatakan kalau wilayah Aceh itu wilayah termiskin, sementara UMR-nya saja itu lebih tinggi dari saya yang ada di Jawa. Terus lagi tadi yang mengatakan harga pangan naik ya, bukan di tempat kakak aja, di tempat saya pun juga naik kak. Seluruhnya Jawa itu semuanya itu apa sih yang nggak naik, semua bukan naik, itu lebih ke ganti harga. Jadi jangan merasa dianaktirikan lah. Secara taraf hidupnya memang setara dengan bangsa Eropa. Contoh kami di Australia tinggal, itu gaji udah tinggi sekali. Kalau kita hitung penghasilan di Australia, kalau kita banding dengan daerah kita jauh sekali sumber alam besar kita. Tapi kemudian kita banding di Aceh ini itu masih di bawah garis kemiskinan. Inilah orang Aceh, karakternya berpikir begitu terus. Oke. Ya itu kan tergantung sumber daya manusianya juga kak. Ya disitulah, itu kan semua negara itu sangat bergantung kepada sistemnya. Maju dan mundurnya sebuah negara pada sistemnya. Kalau sistem baik, maka pengolahan akan baik. Tapi kalau sistem buruk, masuk orang baik-baik pun akan buruk dia. Ini seluruh Indonesia sama prinsipnya. Tapi kami nggak mau mencontohkan provinsi lain. Kami tingkat percontohannya dengan negara-negara. Kenapa Malaysia yang tetangga dulu yang kami beri makan kepada Malaysia bisa hidup baik sekarang? Begitu juga dengan Eropa lain, dulu yang kerjasama dengan kami baik, saudara kami akan jauh ketinggalan. Maka kami nggak pernah mencontohkan provinsi-provinsi. Kami kalau hidup ini, passion hidup kami selalu bercontoh kepada dunia, seperti Eropa. Begitulah tingkat karakter bangsa Aceh hidup, Mbak Widi. Saya ini tinggal di Bandung nih Mbak Widi. Tentu saya juga nggak bisa mempersamakan bagaimana kehidupan di Jawa di sini. Di Jawa apa saja mereka siap hidup karena memang dari dasarnya hidupnya seperti itu. Mungkin seperti itu. Orang Aceh atau bangsa Aceh ini baik di luar negeri maupun di dalam negeri ada yang nggak terima MOU Helsinki itu karena dianggap ini satu story yang sangat black story ya, sangat sejarah hitam ini. Bahwa masa kita sudah berkorban banyak kemudian damai seperti itu. Kemudian di antara orang yang tidak menerima damai pun sekarang terjadi kekacauan. Ini sangat rumit di Aceh. Maka saudara-saudara yang mendengar ini menjadi bahan mengapa Aceh kembali hari ini ada potensi konflik baru. Karena ada 3 persoalan tadi yang saya sampaikan. Saya memang nggak mendengar percakapan tadi diskusi sampai kemana udah. Tapi yang ingin saya sampaikan itulah kondisi real di Aceh hari ini. Jadi kekacauan, lebih kacau di masa kita berperang. Kalau kita berperang itu jelas musuhnya. Bahwa kita ingin keluar dari Indonesia, berarti Indonesia yang musuh kita. Kalau sekarang nggak begitu lagi, sesama pejuang yang sama-sama berjuang dulu, sekarang sudah terjadi kesenjangan, artinya kita udah tambah musuh di Aceh hari ini. Jadi itulah yang bisa saya paparkan dulu. Saya jamak semuanya, tadi nggak sempat saya sebut. Saya sekarang berada di Bandung. Dulu saya di Australia waktu masih berjuang. Dan kita juga ikut perjuangan dari 1978. Inilah kondisi Aceh hari ini. Mungkin sejak ada Aceh ini terpuruk karena problemnya double. Jadi biasa kalau zaman Belanda, zaman Jepang itu problem antara one by one kan, 1 lawan 1. Itu juga waktu belum ada terjadi perdamaian, itu juga one by one. Hari ini nggak jelas one berapa perlawanan sekarang. Kayak gitulah pengantar saya pertama karena saya belum mengikuti apa diskusi tadi. Nah ini semoga menjadi bahan diskusi bahwa beginilah kondisi Aceh dan beranda-anda bagaimana solusi yang lebih baik. Semoga Aceh ini adalah sebuah perubahan dibanding dengan provinsi-provinsi lain. Karena di Aceh ini adalah termasuk sumber alam yang terbesar, mungkin udah kelas dunia ya.
kita besar, tapi kehidupan masyarakat mungkin di bawah garis kemiskinan bisa mengalah tingkat Sumatera aja, kita bilang seluruh Indonesia ya. Oke, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh saya bicara, Kak? Kak Widi, tanggapan? Silakan Kak Widi, silakan. Kak Presiden, tadi kakak mengatakan kalau wilayah Aceh itu wilayah termiskin. Sementara UMR-nya saja itu lebih tinggi dari saya yang ada di Jawa. Terus lagi tadi yang mengatakan harga pangan naik ya. Bukan di tempat kakak aja, di tempat saya pun juga naik, Kak. Seluruhnya Jawa itu semuanya itu apa pasti yang nggak naik. Semua bukan naik, itu lebih ke ganti harga malah. Jadi jangan merasa dianaktirikan lah. Kita semuanya sama di sini, sama-sama punya masalah, sama-sama punya problem tentang ekonomi kok, Kak. Bisa dengar, Kak? Bisa, itu ya, bisa lah ya. Silakan. Dengar Ya, kami Mbak Susanti, dengar. Nanti habis Mbak Susanti, mungkin kalau saya giliran bicara lagi, nanti saya ikut berbicara. Lanjut, Mbak Susanti. Mati. Ya itu aja sementara, Kak. Izin host, mungkin saya tanggapi langsung Bu Wedi. Itulah Bu Wedi yang kami ajak bersama-sama untuk berpikir. Salahnya di mana? Salahnya di pemerintah pusat dalam pengelolaan program-programnya. Itu Mbak Wedi. Jadi hal itu dirasakan oleh yang seperti yang saya katakan tadi, itu dirasakan itu semua oleh wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Di situ Kak. Jadi bukan kami menganggap bahwa anak tiri atau bukan anak tiri. Mungkin kami dari Aceh ini yang berani untuk menyatakan kritikan-kritikan secara tajam terhadap pemerintah pusat agar berkeadilan yang diberikan oleh pemerintah pusat seperti itu. Dan lebih tajam lagi bahwa daripada pemerintah pusat tidak mampu mengurus, lebih baik ya diberikan hak untuk diurus sendiri. Seperti itu Kak Wedi. Jadi bukan persoalan misalnya semua kita rasakan sama. Seluruh Indonesia sama. Ketidakadilan dari pemerintah pusat, ketidakmampuan pemerintah pusat dalam mengelola daerah-daerahnya. Maka di situ menjadi permasalahan. Seperti itu. Ya, terima kasih host. Oke, gini, coba saya tambah sedikit lagi. Saya nggak lama ya, cuman 5 menit lagi lah. Saya cuma ingin masuk sebentar aja. Begini, Dik Widi atau Mbak Widi ya, nanti. Kita ini kan ada sejarah panjang bahwa sebuah bangsa yang pernah merdeka dan mendaulat, dan kita mengatur ekonomi ini sudah setara dunia loh. Setara dunia itu memang dalam sejarah masa lalu ya. Kita nomor 5 dunia loh. Kita sudah menjadi negara yang besar pengaruhnya di dunia. Kemudian setelah kita menjadi bahagian daripada Indonesia, memang Indonesia ini mereka juga mengakui sekarang tanpa Aceh Indonesia sampai sekarang masih dijajah sama Belanda. Itu singkat cerita, saya nggak mau perpanjang itu. Kita udah mengorbankan segala-galanya untuk menjadi sebuah Indonesia yang benar-benar diperhitungkan dunia. Tapi kemudian setelah kita evaluasi, kita korbankan negara kita, ingin hidup bersama dengan Indonesia, saudara-saudara kita se-Nusantara, tapi apa akhirnya kita sendiri yang jadi malapetaka. Maka oleh sebab itu, kita ingin kembali menjadi sebuah negara. Saya pikir Indonesia bisa berdamai, kita bisa mengelola sendiri sebenarnya, karena kita sudah pernah mengorbankan segala-galanya. Tapi realita mereka mau membunuh kita semua, yang penting Aceh ini tetap dikuasai. Ini adalah satu kejahatan sebenarnya yang mereka lakukan. Kita kasih susu, dibalas air tuba. Sementara mereka pun nggak sanggup membuat kondisi di Aceh ini bisa setara, nggak usah dunia. Setara lah dengan Malaysia, dengan mana lagi kan? Nggak bisa.
Dasar itulah kita kemudian sudah sewajarnya sebenarnya kita ingin lepas daripada Indonesia ada satu sisi, atau kita nggak mau lepas, sebenarnya kita diberi wewenang penuh untuk mengelola Aceh ini secara baik sesuai dengan apa yang telah dijanjikan di dalam MOU Helsinki. Disinilah kami juga terjadi perbedaan pandangan sekarang di Aceh, maka terjadilah kekacauan. Satu sisi sebagian besar kami nggak mau menerima, masih jadi bahagian pada hari, tapi sebagian lain masih mau. Ini pun persoalan yang sudah saya sampaikan tadi, ini juga persoalan. Maka kemudian kami ingin bergerak lagi ya mereka. Sesama yang bergerak pun ini nggak kompak lagi. Kenapa? Udah terjadi kesenjangan. Sebahagian panglima tentara kami yang dulu ada yang udah senang-senang dan senang-senang hidupnya di atas rata-rata kan. Tapi secara umum kita hidup di bawah garis yang tidak pernah kita inginkan seperti itu. Dan itu bukan profil Aceh sesungguhnya. Karena profil Aceh ini adalah sebuah bangsa yang memang setara taraf hidupnya memang setara dengan bangsa Eropa. Contoh kami di Australia tinggal, itu gaji udah tinggi sekali. Kalau kita hitung penghasilan di Australia, kalau kita banding dengan daerah kita jauh sekali sumber alam besar kita. Tapi kemudian kita banding di Aceh ini itu masih di bawah garis kemiskinan. Inilah orang Aceh, karakternya berpikir begitu terus. Oke. Ya itu kan tergantung sumber daya manusianya juga, Kak. Ya disitulah. Itu kan semua negara itu sangat bergantung kepada sistemnya. Maju dan mundurnya sebuah negara pada sistemnya. Kalau sistem baik, maka pengelolaan akan baik. Tapi kalau sistem buruk, masuk orang baik-baik pun akan buruk dia. Ini seluruh Indonesia sama prinsipnya. Tapi kami nggak mau mencontohkan provinsi lain. Kami tingkat percontohannya dengan negara-negara. Kenapa Malaysia yang tetangga dulu yang kami beri makan kepada Malaysia bisa hidup baik sekarang? Begitu juga dengan Eropa lain, dulu yang kerjasama dengan kami baik, saudara kami akan jauh ketinggalan. Maka kami nggak pernah mencontohkan provinsi-provinsi. Kami kalau hidup ini, passion hidup kami selalu bercontoh kepada dunia, seperti Eropa. Begitulah tingkat karakter bangsa Aceh hidup, Mbak Widi. Saya ini tinggal di Bandung nih, Mbak Widi. Tentu saya juga nggak bisa mempersamakan bagaimana kehidupan di Jawa di sini. Di Jawa apa saja mereka siap hidup karena memang dari dasarnya hidupnya seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, saya nggak bisa lama ya. Saya ada mau pergi dulu. Mungkin tolonglah didiskusi. Kami bukan membangun kebencian sini. Kami tidak ada rasa benci dengan suku bangsa. Kami yang ingin kami sampaikan. Saya bermasalah ya, cuman yang di bawah itu. Iya, Pak. Saya menghargai kan. Oke, Mbak Widya. Jadi saya mohon maaf. Kami ingin menyatakan diri kami nggak bisa hidup seperti ini. Apalagi dia percontohkan di Jawa bisa hidup di bawah kolong jembatan, bisa hidup di rumah-rumah kecil. Kami nggak bisa itu. Hidup kami itu harus benar-benar sudah di era yang modern ini. Semestinya kita juga hidup di kelas yang modern. Tapi masih kita hidup di bawah garis yang nggak kita suka. Boleh saya potong sebentar? Ini saya sedang tidak mengagungkan atau melebihkan orang Jawa ya Bang ya. Di tempat saya, di daerah saya itu kebanyakan mereka proyek. Saya tanya ke mereka ada di Kalimantan, ada di Papua, ada di Sumatera. Saya tanya sama mereka, kamu kerja di sana, memang di sana nggak ada orang lokalan? Tidak ada. Di Kalimantan aja, di Kalimantan itu tidak ada. Kebanyakan tenaga skill itu dari kita. Berarti letaknya itu pada SDM-nya. Mohon maaf, bukan saya merendahkan sekali lagi ya. Bisa dengar saya? Dengar Mbak Widi, dengar. Sebenarnya udah mau turun. Sebentar. Sekali lagi Pak Presiden. Tadi Anda mengatakan ada yang mau merdeka dan ada yang mau enggak. Berarti Anda tidak mewakili seluruh rakyat orang Aceh kan? Saya nggak mau bilang rakyat karena mereka sama dengan saya dari Jawa. Berarti Anda tidak mewakili semua orang Aceh. Nggak semua orang Aceh mau merdeka. Karena saya juga ada. Nggak begitu Mbak Widi. Dengar, nggak begitu.
Oke. Enggak begitu. Yang kita maksud setelah terjadi perdamaian, kondisi di Aceh sudah berbelah-belah. Tapi kalau bicara mereka, dalam hati mereka saja semua mereka. Tapi yang kami jadi problem sekarang, justru Panglima yang dulu berjuang untuk mereka, mereka sekarang sudah nyaman dalam keadaan seperti itu. Itu persoalan kami. Maka kami ingin bergerak kembali. Tapi yang sedang kami bergerak pun susah untuk kita bikin persamaan persepsi dalam menjalankan perjuangan ini. Itulah problem kami lagi. Masalahnya di mana? Sumber masalah di saat terjadi perdamaian yang tidak lazim tadi. Masa sebuah perdamaian sepihak dipotong senjata, sepihak dibubarkan tentaranya, dan sepihak diperkuat tentaranya. Itu satu persoalan bagi kami. Inilah kekonyolan memang. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi seperti itu lagi. Oke, itu aja saya minta izin. Baik, terima kasih Mr. President. I appreciate it. Super elegan luar biasa yang telah disampaikan. Oke, persoalannya adalah Mbak Widi, kalau berbicara tentang Aceh itu berbicara tentang negara ya, tentang negara dan tentang sebuah sistem kerajaan ya. Jadi yang berada di Aceh itu bukan provinsi ya. Menurut kacamata kami di dalam, kami hidup itu secara bernegara dengan versi kami ya. Jangan salah dulu ya Mbak Widi ya. Menurut pandangan Jakarta atau penduduk di wilayah lain itu kami nggak tahu. Tergantung apa yang dia konsumsi informasi daripada multimedia yang pro kepada pemerintahan kolonial penjajah Indonesia. Tapi kalau versi kami ya begitu yang disampaikan oleh Tuan Presiden tadi. Di Aceh itu masalahnya hanya dua saja, hak kedaulatan dan hak merdeka. Itu saja. Kalau soal negara, kami sudah ada semuanya, kami sudah ada kerajaan, kami semua sudah ada. Cuman yang menjadi alat propaganda kabais, intelijen, PIN dan sebagainya, mereka sering membawa-bawa penyerahan kedaulatan, caranya beginilah, begitulah, padahal itu semua penipu semua itu. Mereka datang jauh-jauh dari Pulau Jawa, merompak negara kami dan merusak semua tatanan keadaan yang ada di negara kami. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Widi atas waktunya. Pada Bang Osli ingin menyampaikan atau koreksi, silakan Bang Osli. Baik, terima kasih kesempatannya. Tadi saya sedikit menanggapi Bu Widi nyangkut dengan tenaga kerja. Jadi kita kembali ke sejarah pada zaman Soekarno. Jadi pada zaman Soekarno itu dia ada namanya mengirimkan tenaga kerja atau pada tahun di mana operasi militer tahun 77 ya, 1977 itu di Papua. Kalau di Papua itu Soekarno mengirimkan tenaga kerja di Papua atau di saya lupa. Jadi dari konsep itu masih ada sampai saat ini. Jadi orang-orang yang kerja di khusus tanah Papua, kami di orang asli Papua di sana itu sangat susah untuk kami mau kerja di sebuah perusahaan itu cuman kami sebagai tamu masuk, kami kerja sebagai karyawan biasa, tidak bisa kami tahu sistemnya di dalam. Nah, jadi itu ada ideologi Soekarno yang telah melakukan atau pada tahun 1977 itu masih berjalan sampai saat ini. Itu tekanan politiknya atas kepentingan ekonomi. Itu kepentingan Soekarno pada tahun 1977 itu. Jadi disitulah kami ketahui bahwa konsep Soekarno itu masih ada, masih dipakai juga dengan kepemimpinan sekarang. Artinya mengirimkan tenaga kerja dari asing, dari luar masuk ke daerah-daerah yang
otonomi khusus atau otonomi khusus. Jadi itu sebuah kendala. Jadi negara tidak mampu atau kurang tahu untuk mendidik orang-orang asli putra daerah kami yang di Papua ya, untuk dapat mengelola perusahaan atau kita lihat yang di bengkel-bengkel kecil aja agak susah. Kita mau kayak kita itu merantau di daerah lain, padahal di kita punya tanah sendiri. Ya ini yang agak setengah mati. Itu ideologi Soekarno ini masih diterapkan. Ya begitu Bung. Oke, baik. Terima kasih Bung Osli yang sudah menyampaikan tentang keadaan dan struktur general resource sebenarnya yang telah terjadi di Papua sekarang ini. Pada pandangan saya, Papua memang sedang dijajah, dimiskinkan dan dibodoh-bodohi. Ya, orang-orang seperti Bang Osli inilah yang kita bilang pahlawan untuk patriot Ibu Pertiwi Papua yang sedang menderita, menangis batin dan darah orang Papua setiap hari mengalir. Usaha inilah kita bangun agar mereka sadar dan berhentilah membantai orang Papua, kembalilah ke Kepulauan Jawa. Oke, kita ada kawan di atas. Salut Bung, hormat, minta maaf tadi saya bagi waktu Anda tidak berbicara, jadi saya turunkan. Jadi minta maaf ya Bung sekali lagi ya. Silakan user. Hormat user. Terima kasih. Oke, kita kasih waktu untuk user dulu ya. Yang typing jangan serang pribadi, karena di sini kita berbicara tentang hak dan kedaulatan tanah Ibu Pertiwi kita masing-masing. Jadi tolong jangan typing yang bukan-bukan ya. Mbak Widi ini dari Kepulauan Jawa, jadi mewakili untuk berbicara tentang kemanusiaan, human right, oke? Jadi nggak ada urusan sama pribadi dia, paham? Begitu juga dengan yang lain-lain. Tolong jangan komen yang bukan-bukan ya. Baik, sekarang sesinya untuk Bang Yusur, silakan. Terima kasih user. Saya dari Papua. Ya, saya tadi ngikutin ya pembahasannya di ada tertulis di atas ya di map hasil NF ya. Jadi saya mau tadi saya juga sempat mendengar Mbak Windy yang Mbak Windy sampaikan itu ada benarnya, cuman saya melihat kebanyakan Mbak Windy ambil dari apa yang Mbak Windy dapatkan. Selain Mbak Windy juga asli dari Jawa, Mbak Windy akan ambil yang ada di Jawa. Sedangkan kami di Papua ini, kami tuh hidup dalam gejolak sebenarnya. Yang pertama itu hak kemerdekaan yang sudah didapatkan 1961, terus kami dimasukkan ke dalam NKRI, terus hak-hak kami dijarah, terus hasil-hasil tambang kami di ini. Jadi semua hasil-hasil tambang kami semuanya dibawa dibawa oleh negara ini. Jadi yang saya mau bilang buat Mbak Windy, kalau SDM-nya kurang mampu, berarti 1961 untuk kemerdekaan Papua itu tidak akan bisa Papua dapat. Cuman sudah ada pengakuan dari Belanda. Nah, semenjak itu sebelumnya Belanda ada di Papua itu dia memperbaiki, dan kami rasa Belanda lebih baik daripada Indonesia. Karena dia lebih banyak memberikan edukasi, pembelajaran, sekolah-sekolah asas kesamaan gender yang dicetuskan oleh PBB itu diterapkan di Papua. Dan yang kami rasa waktu selama Belanda ada di Papua itu, Belanda lebih baik daripada Indonesia. Itu yang pertama. Nah, sekarang nih kami diserang juga untuk dari Indonesia bilang bahwa pembangunan harus disetarakan. Sebenarnya kami tidak butuh itu, pembangunan yang memang setara. Kalau masyarakatnya itu pintar,
atau sekolah-sekolah dibangun dengan mungkin sekolah-sekolah. Kami di sini sangat kekurangan, terus terang. Sampai di daerah-daerah terpencil seperti kakak di bawah nih, asli punya daerah tuh, kita bisa menangis kalau pergi lihat anak-anak sekolah itu tidak pakai sepatu, tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Kita kalau lihat kilas balik histori Papua itu banyak menyumbang sumber daya alam buat Indonesia. Tapi hari ini kami di Papua ini untuk kampus-kampus internasional atau yang skala itu tidak ada. Malah kami dianjurkan untuk harus ke Jawa, belajar di sana. Sedangkan kami memberikan beberapa persen dari hasil bumi kami itu kepada negara Indonesia. Nah, yang kami pertanyakan, untuk skala sekolahnya saja kami tidak bisa dibangun. Belum lagi yang tadi teman-teman dari Aceh katakan bahwa di sana tidak diberikan kesempatan untuk bisa usaha, kadang ditekan. Ada yang kami pun sama, merasakan hal yang sama. Jadi tidak bisa Mbak Windy samakan kami dengan ini, karena kami riwayatnya menentang negara Indonesia, menentang Indonesia untuk kami ingin merdeka sesuai dengan konstitusi 61 kami yang sampai saat ini orang Papua masih bicara dan sebagian sudah angkat senjata untuk berperang. Dan itu bukan baru perjuangan itu. Bahkan yang hari ini angkat senjata perang orang tuanya dibunuh dengan militer. Kebanyakan riwayatnya mereka begitu. Jadi hari ini pembangunan bukan solusi buat kami. Baik, terima kasih user. Saya tambah, jangan tutup mic dulu, nanti user bisa tambahkan lagi. Sekarang atas nama human right, atas nama kemanusiaan dari hati ke hati ya. Di sini ada perwakilan dari Pulau Jawa, dari Pulau Papua, Aceh dan sebagainya di dunia lah yang mendengar ini, termasuk teman saya dari luar, dari Prancis ada 2 orang di sini lagi dengar ya. Nggak ngerti dia paham apa tidak. Sekarang gini permasalahannya, pembantaian luar biasa, pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Leste ya, sehingga nama Prabowo terbawa sampai ke hari ini ya, sampai dia menang nyapres ya, kasih dibilang nyapres 3 kali kalah gitu ya. Jadi di Timor Leste itu pelanggaran HAM terberat dilakukan oleh kolonialisme penjajah daripada Indonesia. Oke, terima nggak terima ini fakta. Begitu mereka angkat kaki pulang ke Pulau Jawa, selesai masalah. Hilang pelanggaran HAM di Timor Leste. Yang ada sekarang orang Timor Leste ingin meratakan kemakmuran. Oke. Kalau mereka pulang dari Aceh, pulang juga dari Papua, hilang, selesai masalah. Ini poinnya. Sekarang Mbak User silakan tambahin lagi kalau yang ingin ditambah, kalau enggak kita suruh Mbak Wendy untuk menanggapinya ya. Oke, silakan Bu User. Ya saya tambahkan untuk masalah HAM ini kami sangat merasakan karena beberapa kasus dari pembesar-pembesar kami yang berbicara secara netral dan hari ini mereka terbunuh semua. Termasuk salah satu pemimpin Papua Pak T.C. LY. Sewaktu kami turun di Jayapura, lurus dari bandara itu kuburannya dia. Itu dia sebagai ondo, dia sebagai raja kalau kita bilang di sini ya. Nah dia dibunuh dan kami beberapa teman-teman aktivis maupun parpol itu sudah mencari tahu siapa dalam pembunuhan ini. Ya kami mengetahui hari ini mereka Kopassus. Dan nama-nama mereka sudah diserahkan semua bahwa kami menuntut supaya diluruskan. Sampai saat ini, dan kami ada beberapa teman-teman yang masih terus menyelidiki kasus itu, mereka tidak dihukum. Malah mereka tidak ditempatkan di sini, tapi ada di pulau-pulau yang lain dengan pangkat yang sudah dinaikkan. Nah ini hak kami, HAM di mana? Terus
bukan hanya itu, saya pernah kuliah di Jawa dan salah satu kasus yang tidak bisa diselesaikan untuk HAM itu adalah keluarga Munir. Itu pun tidak pernah diselesaikan. Apalagi kita yang benar-benar frontan melawan bangsa Indonesia. Saya pikir itu sangat tidak dihargai. Banyak kasus di sini semenjak yang seperti hari ini OPM, TPNPB OPM ada melakukan penyanderaan itu sebagai bentuk di mana mereka mengulangi kasus pertama yang dulu pimpinannya Kelly Kualik itu, yang penyanderaan Tim Lawrence itu pun sama. Jadi sewaktu ada kesepakatan untuk mengembalikan Sandra itu, waktu itu dipimpin oleh Pak Prabowo dan Pak Prabowo itu melakukan penembakan. Dan itu bukan hanya TPN OPM yang kena, tapi sebagian masyarakat di situ mengungsi dan terkena dampak. Dan hari ini Egyanus muncul, salah satu orang tuanya meninggal di bawah pesawat yang mengantarkan Tim Lawrence itu ke heli. Dan dia sekarang muncul dengan tidak mau menerima tawaran apapun. Dia mengeluarkan statement, dan saya akan bawa terus dan saya akan mati. Kalau mati ya saya mati. Tapi saya akan memperjuangkan sampai Papua merdeka. Nah, itu sikap dari bagaimana melihat kondisi HAM yang sudah terlalu buruk, yang tidak bisa diselesaikan oleh Indonesia. Demikian, Horst, saya kembalikan waktu. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas penyampaian Bung Yusr. Saya menanggapi SDM yang menyangkut dengan SDM tadi dari Mbak Wendy, host. Baik, silakan Tengku Jufri Zain. Mbak Wendy, persoalan SDM ya, saya pikir antara Aceh dengan Jawa tidak jauh-jauh ya. Mungkin SDM sama. Cuman yang menjadi persoalan adalah kesempatan. Karena semua, contoh misalnya di daerah saya sendiri, di daerah Medco, itu kesempatan kerja lokal, walaupun secara SDM kita punya, malah mereka pernah bekerja berpengalaman di luar negeri, di Timur Tengah dan segala macam. Tapi karena kesempatan di situ tidak ada, boleh dikatakan dengan bahasa halusnya, karena tidak ada orang dalam, sehingga kesempatan itu tidak dapat. Bukan pada persoalan SDM-nya, Mbak. Jadi saya pikir SDM-nya, kita punya profesor, kita juga punya ini, dan segala macam. Saya pikir antara Jawa dan Aceh itu tidak lebih-lebihnya Jawa memiliki SDM yang lebih. Gitu. Namun kesempatan aja, yang karena memang penguasaannya hampir seluruh proyek-proyek vital yang ada itu dikuasai oleh orang dari Pulau Jawa, masyarakat pemilik perusahaan-perusahaan besar di Pulau Jawa. Kesempatan aja, Mbak. Saya pikir demikian. Dan juga mungkin saya tambahkan lagi, program yang saya maksudkan Indonesia sentris itu tadi, salah satu adalah program transmigrasi. Karena kelebihan penduduk di luar di Pulau Jawa dilimpah ataupun di offer ke daerah Kalimantan dan Aceh. Mungkin saya nggak tahu Papua atau ada atau tidak, di ke Kalimantan dan ke Aceh. Nah, ini mencoba transfer ataupun gimana ya, mencoba untuk mengindonesiakan semua dalam bentuk Indonesia. Kalau bahasanya, tapi bukan kesukuan ya, mencoba menjawarisasikan Indonesia. Nah, ini yang dirasakan, dan program itu sangat-sangat tidak menghargai potensi lokal yang ada, kearifan lokal yang ada, seperti itu. Baik, terima kasih. Walid Mahal ataupun Kak Widi, ada yang mau ditanggapi, silakan. Kalau enggak kita suruh Walid Mahal. Ada yang ingin disampaikan, Walid? Silakan. Kalau enggak ada, kita bagi mic-nya ke Kak Widi. Kak Widi, terima kasih.
kasih atas waktunya, silakan. Sekian dulu Bang, saya mau, ini anak sudah pulang sekolah, boleh saya pamit ya? Iya, baik, terima kasih atas waktunya. Salam cinta dari kami, dari Papua dan dari Aceh ya. Kalian tetap saudara kami walaupun kami merdeka dan berdiri sendiri ya. Ya, Mbak Wendy, terima kasih ya. Tolong ini jangan dijadikan perpecahan ya Bang ya. Saya di sini. Ya, kita tetap saudara satu sama lain, tapi masalah kedaulatan kita beda ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Windy atas waktunya. Oke, kepada yang lain dari Medan atau dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Borneo atau dari Bali yang mau naik silahkan. Ini ada beberapa orang yang minta request sebentar ya. Cuman ini korban konflik dari Aceh ada berapa orang? Ada 3 orang request juga, 1 orang di atas. Terus yang lain yang mau request silakan. Arabel, welcome to my streaming. You know what we are talking about. If you need understand, you can up to my box so we can talk for you what we talking about. Oke, yang lain.